Oke, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Acok Solusi Jika di edisi review saham daily. Hari ini saya akan membahas analisa teknikal beberapa saham tanggal 5 Agustus untuk sama-sama kita pantau, kita simak di tanggal 6 Agustus 2021. Tetap tonton channel ini dan stay tune. Oke teman-teman, sebelum saya membahas beberapa analisa teknikal saham, saya ingin sedikit mengulas teknikal dari IHSG. Hari ini IHSG ditutup di angka 6.205 dan sejak tanggal 4 kemarin IHSG sudah mampu breakout dari kotak oranye ini, yaitu kotak di mana di situ terjadi konsolidasi ya. Dan kemudian pada hari ini berhasil menyentuh angka 6.212 sebagaimana prediksi saya di video sebelumnya. Itu memang prediksinya akan menyentuh di angka 6.212. Tetapi mengalami penurunan sedikit yaitu menjadi 6.205 saat closingnya di tanggal 5 Agustus. Untuk besok seperti apa? Ya, untuk besok jika mampu breakout dari 6.212 disertai volume yang melejit, maka ada potensi kesempatan menutup gap up di angka 6.238 hingga 6.244. Itu prediksi besok ya. Jika tidak mampu breakout dari 6.212, maka ada potensi turun menutup gap up dari 6.172 hingga 6.165. Oke, seperti itu menurut saya IHSG untuk besok. Selanjutnya saya akan membahas saham ya. Saham yang pertama saya akan membahas saham BBKP. Oke, kemarin saya sudah mengulas analisa teknikal saham BBKP. Teman-teman bisa melihat di pojok kanan atas ya videonya, silahkan diklik ulasan kemarin. BBKP kemarin saya memprediksi bahwasanya akan ada penurunan di 505. Ternyata tidak, pada hari ini mampu breakout supply kotak putih ini, bahkan membentuk gap up ya, dan akhirnya melejit naik ke atas hingga mampu breakout dari resisten 575 ya. Oke, dan mampu breakout di atas resisten 625 pas closingnya di atas 625 dan closing di angka 635. Oke, selanjutnya seperti apa? Oke, sebentar saya coba garis ya seperti apa ke depannya. Sebentar. Nah, di sini di struktur market BBKP secara besar ya, ini membentuk pola cup handle, membentuk cup handle ya, dan mampu breakout hari ini di atas resisten cup handle. Oke, jadi menurut saya ada potensi melanjutkan kenaikan sebesar atau sama tinggi dengan ini ya. Apakah bisa lancar, apakah akan langsung melejit? Tidak tentunya ya, pasti ada proses naik dan turun, ada proses naik dan turun, tidak langsung melejit ke atas ya. Sebentar ya, nih, maka menurut saya ada potensi ke 850, tapi tidak serta-merta BBKP akan langsung melejit ke situ. Bisa saja ya, itu tergantung market maunya seperti apa. Tapi kita jangan terlalu berspekulasi, terlalu optimis ya, bahwasanya akan langsung ke sana. Oke. Nah, hari ini mampu breakout di atas resisten cup handle-nya di angka 635. Oke, jika besok mampu breakout dari, sebentar, saya coba buatkan Fibonacci-nya ya. Fibonacci dari sini ke sini. Sebentar.
Oke. Sebentar saya tampilkan dulu rasionya supaya mudah dibaca. Oke. Nah, jika besok kemungkinan besok ada potensi naik ke 670. Ke 670 atau dia akan terjadi penurunan dulu, koreksi dulu ya, koreksi ke sini. Itu pun tidak pasti ya, ini hanya prediksi. Ada potensi turun ke 595 atau ada langsung ke 670. Karena hari ini mampu breakout dia dari resisten cup handle-nya. Dan jika dilihat dari oskilatornya sudah pada titik jenuh beli ya di stokastik RSI-nya. Sedangkan di MACD-nya sinyal sudah berada sudah menanjak naik ke atas 0 atau di 0 dari MACD ya. Dan jika dilihat dari volumenya seperti apa? Oke, hari ini naik disertai dengan volume yang naik, volume yang melejit. Berarti besok ada potensi ke 670. Ya, ada potensi ke 670. Buy atau tidak itu terserah teman-teman, sesuai dengan sistem trading masing-masing dan style trading masing-masing. Secara jangka panjang menurut saya ada potensi ke 855. Tapi tidak serta-merta mudah begitu langsung melejit naik. Mungkin ada proses naik, turun dan sebagainya. Oke, untuk BBKP seperti itu. Selanjutnya yaitu saham TRIM. Saham TRIM. Oke, ini sudah pernah saya buat garis ya. Oke, sebentar. Saya hilangkan dulu beberapa garis. TRIM. Oke. TRIM. Saya coba lihat di daily-nya ya, karena saya melihat di daily ini ada potensi di weekly ini ada potensi membentuk inverted head and shoulder. Ini dia. Saya coba gambarkan ya bentuk inverted head and shoulder-nya. Saat pertama ini, kemudian ini, kemudian ini. Ya. Dan hari ini Babu closing di atas resistance inverted head and shoulder-nya ya, di angka 165. Di angka 169. Oh, berarti pekan kemarin ternyata mampu naik hingga 238. Saya memprediksi bahwasanya TRIM ini ada potensi naik ke 242. Karena saya mengukur ini sama dalamnya, sama tingginya dengan ini headnya, dengan kepalanya, kepala dari IHNS ya. Maka menurut saya selama tidak breakdown dari support ini, garis kuning ini, maka ada potensi tetap melanjutkan kenaikan ya. Dan targetnya ada di 242. Semoga saja ya. Dan ini adalah kesempatan bagus sebenarnya untuk masuk karena diberikan kesempatan masuk, yaitu koreksi. Oke. Jika dilihat dari stokastik RSI-nya golden cross ya. Golden cross, kemudian MACD pun golden cross, dan bagusnya MACD, dua sinyal MACD masih berada di atas histogram MACD. Berarti secara potensi masih ada kesempatan untuk naik ya. Dan tetap menggunakan money management masing-masing, menggunakan sistem trading masing-masing, style trading masing-masing ya. Karena ini bukan saran rekomendasi untuk buy atau sell, ini hanya prediksi analisa teknikal pribadi. Selanjutnya yaitu saham BRIS. Oke. BRIS time frame daily. Ini sama ya. Ada pola IHNS juga. Ada pola inverted head and shoulder. Oke, ini seperti itu kira-kira gambarnya ya. Dan ini mengalami rejection ke bawah atau pullback ke bawah. Sempat ingin menyentuh support
resisten IHNS-nya yang mana sekarang menjadi support dan akhirnya kembali rebound. Nanti jika dan hari ini mampu closing di atas di 2.700, tepat di atas resisten 2.650. Jika masih mampu berlanjut, maka ada potensi kenaikannya ke 2.910 ya. Dan target dari IHNS ini yaitu di angka 3.170, belum disentuh. Ya, kemungkinan ada potensi ke situ, namun tidak serta-merta lancar begitu saja ya. Coba kita lihat. Nah, di sini nampak di stochastic RSI-nya, menurut saya ini adalah hidden bullish divergence, yang mana harga tidak satu irama dengan pergerakan stochastic RSI. Harga naik tetapi stochastic RSI-nya turun, di mana ini ada potensi membentuk terjadinya golden cross tuh ya. Kemudian MACD pun sama, dua sinyal MACD masih di atas histogram MACD, berarti masih ada potensi bagus untuk naik, dan prediksi saya kemungkinan akan menyentuh 3.170. Sebelum ke situ maka harus ada dua resisten Fibonacci yang harus dilalui, yaitu di 2.650 kemudian 2.910. Dan stop loss menurut saya berada di jika breakdown dari support ini, support garis kuning ini, yaitu support di angka 2.440. Selanjutnya yaitu saham BDMN. Oke, BDMN hari ini mampu closing di angka 2.420. Sebentar, saya coba buatkan garisnya dulu. Oke, hari ini ternyata mampu breakout serta closing di atas resisten 2.320, dan sini nampak membentuk pola cup handle juga menurut saya ya. Cup and handle. Saya lukiskan, saya gambarkan dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Bagus ya, bisa mampu breakout closing di atas 2.320 resisten dari cup and handle-nya. Maka potensi selanjutnya saya coba menggunakan rasio Fibonacci. Sebentar. Oke, hari ini mampu closing di rasio di atas rasio 1,272, yaitu di atas 2.380, dan sempat menyentuh sepertinya di angka 2.460, yaitu rasio Fibonacci 1,618. Jika besok mampu breakout dari closing breakout dari 2.460, kemungkinan ada potensi menuju ke 2.600. Cuman sebelum ke situ ada resisten yang menghalangi ya. Ada resisten yang harus dilalui terlebih dahulu. Ini dia, yaitu di angka 2.510. Jika itu mampu dilalui, maka menurut saya bisa ke 2.600. Oke. Dan stop loss jika breakdown dari 2.320. Jika dilihat dari stochastic RSI-nya masih bagus ya. Kemudian jika dilihat dari MACD-nya pun garis dua sinyal MACD-nya ini sedang akan menuju ke atas histogram MACD. Oke, seperti itu untuk BDMN. Selanjutnya itu saham ISSP. ISSP sudah pernah saya bahas ya sebelumnya, di video sebelumnya. Teman-teman bisa melihat atau klik video tersebut di atas video ini, yaitu sebelah kanan ya. Oke, itu coba. Kemudian untuk ini ISSP bagus ya sebenarnya, membentuk pola cup handle, dan hari ini mampu breakout di atas resistennya, yaitu di atas 306. Closing hari ini di 310. Ini adalah lumayan bagus, dan potensi kenaikannya adalah setinggi ini, sama dengan dalamnya ininya cup. Sebentar, saya coba ukur. Oke, saya tarik. Nah, ini dia. Menurut saya ada potensi kenaikannya sampai ke 430 ya, di 430. Tuh, tapi tidak serta-merta mudah langsung ke 430. Tentunya ada proses, yaitu naik dan turunnya. Oke.
Menurut saya seperti itu untuk ISSP. Oke, saham yang terakhir yaitu saham Pegas. Pegas masih berada di posisi downtrend ya, belum mampu breakout dari resisten downtrendnya ini. Dan jika dilihat di sini juga ada potensi membentuk cup handle ya, potensi ya, belum terbentuk potensi. Ini dia. Sebentar saya rubah warnanya biar lebih nampak. Kemudian saya coba gambarkan terlebih dahulu. Ini yang pertama. Kemudian ini ada potensi ke sini. Jika mampu breakout dari resisten kuning ini, resisten ini 1080, maka ada potensi melanjutkan kenaikan ke atas. Berarti sah itu sebagai cup handle. Tapi jika breakdown dari sini, dari 975, maka ada potensi melanjutkan turun ke bawah. Oke. Kalau saya akan menunggu konfirmasi bahwa dia sudah breakdown dari 1080. Oke. Kenaikannya sampai mana jika breakdown 1080, maka resisten terdekatnya ada di 1140. Jika sudah mampu breakout dari 1080, ada potensi ke 1140. Dan sangat menarik ya, jika lo mampu breakout dari 1080, maka selanjutnya itu harus breakout dari resisten downtrendnya. Dan itu sangat menarik. Oke, terima kasih, hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai ketemu di besoknya.